Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Devi Nur Aini akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang saya gunakan, yaitu media pembelajaran ular tangga bahasa Indonesia atau UTBI pada materi teks eksposisi untuk kelas 8 semester genap. Di sini KD yang saya gunakan yaitu KD 3.5, yaitu mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang dibaca. Nah, sebelum saya bermain media pembelajaran ini, sebelumnya saya memberikan sebuah teks kepada siswa atau kepada setiap kelompok untuk membaca teks tersebut, yang dimana dimaksudkan agar setiap kelompok dapat menjawab soal-soal yang ada pada kotak-kotak ini semua yang terdapat pada kotak. Dan sebelumnya, media ular tangga bahasa Indonesia atau UTBI ini terbuat dari kertas manila sebagai alas ini yang warna putih dan kertas buffalo sebagai kotak, di mana setiap kotak ini terdapat soal dan poin akan didapat jika kelompok bisa menjawab pertanyaan yang ada di kotak. Dan permainan ular tangga ini sebagaimana dengan permainan ular tangga biasanya menggunakan pion. Di sini saya menggunakan 3 pion sebagai penanda untuk setiap kelompok. Dan untuk kelompok pertama saya berikan warna pion merah, dan kelompok kedua warna pion kuning, dan yang ketiga, kelompok ketiga saya beri warna pion warna hijau. Dan di sini juga menggunakan 1 dadu untuk dilempar oleh siswa agar bisa menentukan setiap kelompok agar dadu tersebut sebagai penentu angka berapa yang didapat oleh siswa. Di sini langsung saja kita bermain. Di sini 3 pion warna merah untuk kelompok 1, kita tempel di sini. 2 warna kuning dan kelompok 3 warna hijau, dan 1 dadu untuk dilempar oleh perwakilan kelompok. Langsung kelompok pertama, misalkan kelompok pertama yang bermain yaitu yang warna merah, pion warna merah, 1 perwakilan untuk melempar dadu. Kita lempar dadu, angka berapa yang dikeluarkan oleh dadu berarti kelompok tersebut akan berjalan, pion akan berjalan sesuai dengan angka yang dikeluarkan dadu. Lempar. Angka 6. Nah, untuk jika dadu mengeluarkan angka 6 ini, kelompok akan diberi kesempatan untuk melempar dadu kembali. Tapi sebelumnya kita jalankan dulu pion ini ke angka yang dikeluarkan dadu, yaitu angka 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tempel dulu di sini. Sementara kita tempel, kita kelompok merah atau kelompok pertama akan lempar lagi karena mendapat kesempatan. Kita lempar. Dan yang keluar ternyata angka 3. Berarti dadu akan berjalan sesuai angka yang dikeluarkan oleh dadu. Maksudnya pion akan berjalan sesuai angka yang dikeluarkan dadu. Nah, 1, 2, 3. Berarti berhenti di angka 9. Nah, kelompok merah atau kelompok pertama berhenti di angka 9. Berarti kelompok pertama
wajib menjawab soal yang ada di angka 9, kotak nomor 9. Di sini kotak nomor 9 bunyi soalnya seperti tentukan kata persuasif pada teks eksposisi yang telah kalian baca. Dan untuk poin yang akan didapat jika kelompok merah berhasil menjawab adalah 3. Kita beri waktu kelompok pertama atau kelompok merah untuk menjawab soal selama 1 menit, kurang lebih 1 menit. 1 menit. Dan jika berhasil berarti kelompok merah akan mendapatkan poin 3, dan jika tidak bisa menjawab berarti kelompok merah tidak akan mendapatkan poin, seperti itu. Dan kita lanjut lagi untuk kelompok 2 atau pion warna 2. Dan seperti pertama, perwakilan kelompok akan melempar dadu. Dan yang keluar adalah angka 2. Jadi angka 2, 1, 2. Nah, kelompok kedua tadi kuning. Kelompok kuning ada di kotak nomor 2. Dan di sini angka nomor 2 ternyata ada tangga untuk naik ke atas ke kotak angka yang lebih tinggi. Jadi kita ikuti tangga ini untuk naik. Jadi kelompok 2 atau kelompok warna pion kuning mendapatkan soal yang berada di kotak angka 12. Nah, seperti warna merah, pion warna merah, jika berhasil, kelompok kuning jika berhasil menjawab soal yang ada di kotak angka tersebut, berarti kelompok tersebut bisa mendapatkan poin itu. Dan yang untuk warna hijau kita kocok dulu, kita lempar dadu dulu. Nomor berapa yang keluar? Dan ternyata juga nomor 2 yang keluar. Nah, nomor 2. Nah, ini bagaimana? Kan otomatis nomor 2 pion hijau mendapatkan nomor 2 dan otomatis akan naik ke kotak angka yang lebih tinggi juga. Sedangkan kelompok kuning sudah berada lebih dulu di kotak angka 12. Nah, di sini soal yang ada di kotak angka 12 akan dijawab oleh pion yang pertama menduduki kotak angka tersebut. Dan untuk pion yang baru datang diberi kesempatan untuk melempar dadu 1 kali. Berarti hijau di sini akan diberi kesempatan untuk melempar dadu. Diberi kesempatan untuk melempar dadu jika pion kuning berhasil menjawab soal yang ada di kotak 12. Dan jika tidak bisa menjawab soal yang ada di kotak nomor 12, berarti otomatis pion warna hijau yang akan menjawab soal tersebut. Dan kelompok warna kuning akan melempar dadu, seperti itu. Jadi di sini kita anggap saja bahwa kelompok kuning bisa menjawab, jadi yang melempar dadu adalah kelompok warna hijau. Kita lemparkan dan kelompok hijau mendapat angka 4. Dadu mengeluarkan angka 4. Jadi kelompok hijau akan berjalan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4 dan berada di kotak 16. Kita lihat. Dan berada di kotak 16. Sama seperti kelompok yang terlebih dahulu berjalan, jika berhasil menjawab akan mendapatkan poin yang ada di kotak
kotak tersebut atau berada di soal tersebut. Nah, dari semua kotak ini terdapat beberapa soal, yaitu 24 soal kan. Dan setiap soal memiliki tingkatan poin yang berbeda-beda sesuai dengan kesulitan soal tersebut. Jadi seperti ini. Poin yang didapat kisaran dari poin 2 sampai 5 poin yang akan didapat sesuai dengan soal-soal yang ada di kotak ini. Dan untuk peserta yang berhasil menduduki finish pertama, misalkan kita warna merah ternyata menduduki finish pertama. Nah, di sini kelompok merah otomatis akan mendapatkan tambahan poin sebanyak 10 kali. 10 poin. 10 poin. Jadi kita tambahkan tambahan poin dengan poin yang berhasil dikumpulkan setelah menjawab soal-soal yang ada di sini. Ternyata poin yang didapatkan sebelumnya sebanyak 15 poin dari hasil menjawab ini. Ya, sebanyak 15 poin, jadi kita tambahkan 10 poin sebagai kelompok pertama yang menduduki finish pertama 10 poin, jadi 15 tambah 10 poin jadi 25 poin. Jadi kelompok merah mengumpulkan poin sebanyak 25 poin. Dan kelompok kedua yang menduduki finish adalah ternyata kelompok hijau. Berarti kelompok hijau memiliki tambahan poin sebanyak 8 poin. Dan untuk kelompok kuning menduduki finish terakhir akan mendapatkan tambahan poin sebanyak 5 poin. Dan kita tinggal tambahkan saja berapa poin yang sudah didapat sebelumnya hasil menjawab dari soal-soal yang ada di kotak angka ini. Pemenang terhitung dari berapa banyak poin yang terkumpul dari setiap kelompok. Ternyata kelompok merah mengumpulkan poin sebanyak 25 angka dan kelompok hijau mengumpulkan poin 10 angka. Dan yang kuning mengumpulkan poin sebanyak 15 angka. 15 poin. Jadi otomatis yang menang adalah kelompok merah. Itu. Nah, di sini juga saya tadi lupa kurang menjelaskan yang jika kelompok atau pion menduduki kotak angka 14. Nah, di kotak angka 14 ini kan terdapat ular. Jika di dalam permainan ular tangga yang anak-anak pasti tahu, jika mendapati kotak yang terdapat ular berarti kan turun ke bawah, turun ke kotak angka yang paling rendah. Nah, sama seperti ini. Berarti umpamanya kelompok hijau ada di 14 dan ternyata terdapat ular, otomatis dia akan turun ke bawah ke kotak angka yang lebih rendah lagi. Dan akan menjawab soal yang ada di kotak angka nomor 8. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai media pembelajaran ular tangga bahasa Indonesia atau UDBI dalam materi teks eksposisi KD 3.5. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.